Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan di tengah lobi yang megah, harga dirimu diinjak-injak tanpa ampun. Sebuket bunga tulus yang kamu berikan, kini hancur lebur di lantai marmer yang dingin, persis seperti hatimu. Kau cuma satpam, bentak suara sombong itu, menggema di telingamu. Kamu dihina, direndahkan. Hanya karena seragam lusuh yang kamu kenakan. Semua orang memandangmu dengan iba, tak ada yang menolong. Namun mereka semua tidak sadar sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik seragam itu akan segera mengubah nasib mereka selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Di tengah gemerlapnya lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di lobi sebuah hotel bintang 5. Seorang pemuda gagah berumur 28 tahun, Bima Sakti, melangkah keluar. Jas mahal yang ia kenakan seolah menyatu dengan aura kepemimpinan yang terpancar dari tatapan matanya yang tajam. Baru saja seminggu ia menginjakan kaki kembali di tanah air, setelah bertahun-tahun lamanya mengelola cabang perusahaan di Eropa. Kini, sebuah tanggung jawab raksasa menantinya, sebuah tahta bisnis bernama Nusantara Group. Di dalam sebuah ruangan privat yang mewah, Pak Wijoyo, seorang pria bijaksana berusia akhir 50-an, sudah menunggunya sambil tersenyum hangat. Beliau adalah sahabat lama ayah Bima, sekaligus direktur utama yang hendak menyerahkan jabatannya. Selamat datang kembali, Bima. Sapa Pak Wijoyo dengan suara kebapakan. Aku sudah mendengar semua pencapaian hebatmu di luar sana. Ayahmu pasti sangat bangga. Bima tersenyum sopan dan duduk di hadapannya. Terima kasih, Om. Saya hanya menjalankan amanah. Dan sekarang, saya siap menerima amanah yang baru di sini. Pak Wijoyo mengangguk pelan. Tatapannya menjadi lebih serius. Bima, Nusantara Group adalah perusahaan besar. Seperti pohon yang rindang, akarnya kuat, tapi terkadang ada beberapa dahan yang rapuh, atau bahkan benalu yang menempel. Ia berhenti sejenak, membiarkan Bima mencerna kata-katanya. Saya ingin kamu memimpin perusahaan ini bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan hati. Saya ingin kamu melihat apa yang tidak terlihat dari ruang rapat di lantai 50. Karena itu, Om punya satu permintaan syarat terakhir sebelum kamu resmi duduk di kursi itu. Bima menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Apapun itu, Om, saya akan lakukan. Permintaan Pak Wijoyo sederhana, namun mengejutkan. Bima harus menyamar, menjadi karyawan di level paling bawah selama 1 bulan penuh. Tanpa identitas, tanpa kemewahan, tanpa nama besar keluarganya. Ia harus merasakan denyut nadi perusahaan dari sudut pandang mereka yang seringkali tak terdengar. Bima terdiam sejenak, lalu sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ini adalah tantangan yang tidak pernah ia duga, namun justru terasa sangat menarik. Saya setuju, Om. 2 hari kemudian, Bima Sakti seolah lenyap di telan bumi. Sebagai gantinya, lahirlah seorang pemuda bernama Agus. Pria sederhana dari Sukabumi, dengan ijazah sekolah menengah atas di dalam map coklatnya, dan tatapan mata yang sedikit canggung. Kemeja mahal berganti dengan kaos biasa, dan celana bahan digantikan oleh jeans usang. Ia melamar, dan seperti yang sudah diatur, diterima sebagai petugas keamanan atau satpam di kantor pusat Nusantara Group. Pagi itu, Agus berdiri kaku di depan sebuah menara kaca yang menjulang gagah di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Gedung Nusantara Group. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan karena gugup, melainkan karena sebuah perasaan aneh saat melihat kerajaan bisnisnya dari posisi yang sama sekali berbeda. Hei, kamu anak baru. Suara tegas membuyarkan lamunannya. Komandan Regu Satpam menatapnya dari atas sampai bawah. Namamu Agus, kan? Dengar baik-baik. Di sini, kerjamu harus cekatan. Jaga sikap.
terutama pada para atasan. Jangan banyak tanya. Lakukan saja tugasmu. Paham? Siap. Dan paham, jawab Bima, berusaha terdengar sesederhana mungkin. Ia diberi seragam, sebuah pentungan, dan ditempatkan di pos lobi utama. Pintu kaca otomatis yang megah itu menjadi wilayah kerjanya. Dari sana, ia bisa melihat segala sesuatu. Ia melihat para eksekutif berjalan dengan langkah cepat dan wajah serius. Ia melihat para staf berlari-lari kecil sambil menenteng laptop. Semuanya sibuk, semuanya tampak penting, dan tak ada satupun yang melirik ke arahnya lebih dari sedetik. Ia seolah tak terlihat. Menjelang sore, saat arus manusia mulai surut, seorang gadis muda berjalan ke arah pintu keluar. Langkahnya ringan, dan ia membawa sebuah tas jinjing berisi beberapa buku sketsa. Saat melewati Bima, beberapa lembar kertas jatuh dari tasnya yang sedikit terbuka. Bima dengan sigap berjongkok dan memunguti kertas-kertas itu. Isinya adalah sketsa-sketsa desain yang sangat indah. "Ah, terima kasih banyak, Pak," kata gadis itu dengan suara lembut. Saat Bima menyerahkan kertas-kertas itu, mata mereka bertemu. Gadis itu memiliki senyum yang sangat tulus. Senyum yang terasa hangat di tengah lobi yang dingin dan kaku. Dia adalah Larasati, putri Pak Wijoyo, meskipun Bima belum mengetahuinya saat itu. "Sama-sama, Mbak," balas Bima pelan. Laras tersenyum sekali lagi sebelum akhirnya berlalu. Senyuman itu menjadi satu-satunya hal berwarna di hari pertama Bima yang kelabu. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala berhenti dengan decitan ban yang angkuh tepat di depan lobi. Bima, yang masih sedikit terpesona oleh senyum Laras, agak terlambat bergerak untuk membukakan pintu. Seorang pria necis dengan jam tangan berkilauan keluar dari mobil. Ia melirik sinis ke arah Bima. "Pegawai baru, ya? Kerjanya lambat sekali," desis pria itu, yang tak lain adalah Tirtayasa, sang manajer pemasaran. Ia bahkan tidak menatap wajah Bima, seolah berbicara pada angin, lalu melenggang masuk dengan angkuh. Hinaan pertama. Bima hanya diam, mengepalkan tangannya di dalam saku. Ia menarik napas panjang, merasakan sengatan tajam dari perlakuan itu. Malam harinya, setelah shift panjangnya berakhir, ia tidak langsung pulang ke apartemen mewah yang disiapkan untuknya. Ia berdiri di seberang jalan, menatap gedung raksasa itu. Cahaya lampu dari ratusan jendela tampak seperti bintang-bintang buatan manusia. Di salah satu jendela di puncak sana, ada ruangannya yang telah menanti. Tapi kini, ia merasa jauh, sangat jauh dari tempat itu. Ia sadar, 1 bulan ke depan tidak hanya akan menguji kesabarannya, tapi juga akan menunjukkan siapa sebenarnya monster dan siapa manusia di dalam sangkar emas itu. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Minggu pertama berlalu bagaikan sebuah ujian kesabaran yang tak ada habisnya. Bima, atau lebih tepatnya Agus, mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Berdiri selama 8 jam, membuka dan menutup pintu untuk orang-orang yang bahkan tidak sudi menatap wajahnya, serta menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. "Toilet di mana? Ruang rapat cendrawasih lantai berapa?" Ia menjadi bagian dari perabotan kantor, sebuah bayangan berseragam yang ada namun tiada. Dari posnya di lobi, ia menjadi pengamat yang paling tajam. Ia melihat siapa yang datang paling pagi, siapa yang pulang paling larut. Ia bisa membedakan senyum tulus dari senyum basa-basi. Dan ia melihat betapa Tirta sang manajer pemasaran selalu berjalan dengan dagu terangkat, seolah udara yang ia hirup berbeda dari manusia lainnya. Setiap hari saat jam makan siang, lobi menjadi sepi. Para petinggi akan pergi ke restoran mewah di sekitaran Senayan, atau menikmati hidangan di lounge eksekutif lantai teratas. Sementara para staf biasa akan berbondong-bondong turun ke basement, ke sebuah kantin sederhana yang selalu ramai dan sedikit pengap. Di sanalah Bima biasa mengisi perutnya dengan nasi rames seharga Rp15.000. Siang itu, di tengah riuh rendah suara sendok dan piring, Bima menemukan sebuah meja kosong di sudut. Baru saja ia hendak menyuap, sebuah suara lembut menyapanya. "Permisi, Pak, boleh saya duduk di sini? Meja yang lain sudah penuh."
Bima mengangkat wajahnya dan sedikit terkejut. Larasati berdiri di sana, membawa nampan berisi nasi sop iga dan segelas es teh manis. Gadis yang beberapa hari lalu memberinya senyum hangat. Tentu saja boleh, pikir Bima. Oh, silahkan, Mbak. Silahkan. Laras tersenyum lega dan duduk di hadapannya. Suasana menjadi sedikit canggung. Bima, yang terbiasa memimpin rapat dengan puluhan direktur, kini merasa gugup makan berhadapan dengan seorang gadis yang tidak tahu siapa dirinya. Bapak Satpam yang baru itu, kan? Saya Laras, katanya, memulai percakapan. Agus, Mbak, panggil saja Agus. Jawab Bima. Pak Agus asli dari mana? Tanya Laras ramah. Sukabumi, Mbak, jawab Bima, sesuai dengan cerita latar belakangnya. Mereka pun larut dalam obrolan ringan. Laras bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer, tentang bagaimana ia lebih suka suasana kantin yang ramai daripada restoran yang sunyi. Bima, sebagai pendengar yang baik, sesekali menimpali dengan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang membuat Laras terkesan. Pria di hadapannya ini, meskipun hanya seorang satpam, terasa berbeda. Cara bicaranya teratur, dan sorot matanya menunjukkan wawasan yang luas. Dari kejauhan, sepasang mata mengawasi mereka dengan tajam. Tirta, yang kebetulan turun ke basement untuk mengambil dokumen, melihat pemandangan itu. Rahangnya mengeras. Baginya, melihat Laras, gadis yang ia incar, tertawa bersama seorang satpam adalah sebuah penghinaan. Keesokan harinya, Tirta sepertinya sengaja mencari gara-gara. Pagi itu ia memanggil Bima ke mejanya di area lobi. Agus, kamu lihat mobil saya di depan. Katanya dengan nada perintah. Nanti jam 10, akan ada klien penting dari Jepang. Pastikan area parkir VIP nomor 3 itu kosong untuk mereka. Jangan sampai ada mobil lain yang parkir di sana. Kalau sampai salah, kamu yang saya pecat. Mengerti? Siap, Pak. Mengerti. Jawab Bima tegas. Ia segera memasang papan pengumuman, reserved, di area parkir nomor 3 dan menjaganya dengan saksama. Tepat jam 10 kurang 5 menit, sebuah sedan hitam mewah tiba. Bima dengan sigap mengarahkan mobil itu ke tempat yang telah disiapkan. Namun, sang supir justru membuka kaca. Maaf, Pak, kata Pak Tirta. Kami harus parkir di nomor 5. Bima mengerutkan kening, merasa ada yang janggal. Namun ia tidak bisa membantah perintah yang katanya datang dari Tirta. Ia pun membiarkan mobil itu parkir di slot nomor 5. Tak sampai 10 menit kemudian, Tirta datang bersama tamunya dari Jepang. Wajahnya langsung memerah saat melihat slot nomor 3 kosong dan mobil tamunya terparkir di tempat lain. Di tengah lobi yang ramai, Tirta menunjuk wajah Bima. Sudah saya bilang apa tadi? Nomor 3. Begitu saja tidak bisa mengerjakan. Kerja begini saja tidak becus. Mau jadi apa kamu? Hah? Amarahnya meledak-ledak. Semua mata kini tertuju pada Bima yang berdiri tegak menerima makian. Rasa panas menjalar di wajahnya. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang harus ia pendam dalam-dalam. Ia tahu Tirta sengaja mengerjainya. Ia bisa saja melawan, membongkar semuanya saat itu juga. Tapi ia teringat janjinya pada Pak Wijoyo. Dengan napas yang ia atur agar tetap tenang, Bima hanya menjawab, "Maaf, Pak Tirta. Saya akan lebih teliti lagi." Tirta mendengus puas, merasa menang telah mempermalukan Bima di depan umum. Lalu ia membawa tamunya pergi. Bima kembali ke posnya. Tangannya terkepal erat di sisinya. Ia tidak menyangka, menjadi orang kecil ternyata butuh kekuatan batin yang jauh lebih besar. Sore harinya, saat Bima sedang berjaga di dekat taman lobi, Laras menghampirinya sambil membawa sebotol air mineral dingin. "Ini, Pak Agus. Pasti lelah seharian berdiri," katanya pelan. Bima menatapnya, sedikit terkejut. "Terima kasih, Mbak Laras." Laras menatapnya dengan tatapan prihatin. "Soal kejadian tadi pagi jangan dimasukkan ke hati, ya. Pak Tirta memang orangnya seperti itu. Bukan salah Bapak." Kata-kata sederhana itu terasa seperti embun sejuk di tengah gurun.
Di dunia yang memandangnya sebelah mata, ada satu orang yang melihatnya sebagai manusia. Bima merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dalam dadanya. Sebuah perasaan hangat yang membuatnya ingin melindungi gadis baik hati di hadapannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Mbak, ucap Bima, dan kali ini, sebuah senyum tulus terukir di wajahnya. Saat senja tiba dan ia berjalan pulang di antara gedung-gedung beton Jakarta, Bima tidak lagi hanya memikirkan tentang perusahaan. Ia memikirkan Laras. Ia memikirkan kebaikan gadis itu, dan betapa kontrasnya dengan kekejaman Tirta. Misinya kini terasa lebih dari sekadar tugas bisnis. Ini sudah menjadi urusan pribadi. Ia harus bertahan, bukan hanya untuk membuktikan dirinya pantas menjadi pemimpin, tapi juga untuk melindungi nilai-nilai kebaikan yang diwakili oleh gadis itu, dari orang-orang seperti Tirta. Tekadnya kini membara 2 kali lebih kuat. Hari-hari berikutnya, interaksi antara Bima dan Laras menjadi sebuah rutinitas yang dinanti. Obrolan mereka tak lagi sebatas di kantin basement. Kadang, Laras sengaja menghampiri pos jaga Bima di lobi hanya untuk bertanya, "Sudah makan, Pak Agus?" Atau sekadar berbagi cerita tentang proyek desain yang sedang ia kerjakan. Bima, dengan pengetahuannya yang luas, sering memberikan masukan-masukan tak terduga yang membuat Laras kagum. Laras mulai merasa bahwa Pak Agus, si satpam dari Sukabumi itu, adalah pria paling cerdas dan rendah hati yang pernah ia temui. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan seorang lulusan terbaik dari universitas bisnis ternama di London. Kedekatan yang tidak biasa itu tentu saja menjadi buah bibir. Para karyawan lain mulai berbisik-bisik. "Lihat itu, Mbak Laras kok nempel terus sama satpam baru itu ya? Jangan-jangan pakai pelet." Gosip itu menyebar cepat di koridor-koridor dingin Nusantara Group, dan akhirnya, sampai juga ke telinga Tirta. Bagi Tirta, ini adalah sebuah alarm bahaya sekaligus penghinaan besar. Harga dirinya terluka. Bagaimana bisa seorang Laras, putri tunggal direktur utama, menolak semua ajakan makan malamnya di restoran mewah, tapi justru terlihat begitu akrab dengan seorang petugas keamanan? Setiap kali ia melihat Laras tersenyum pada Bima, amarahnya memuncak. Ia mulai melampiaskan kekesalannya pada Bima dengan cara-cara licik. Bima sering diberi jadwal jaga tambahan di area parkir basement yang panas dan pengap. Tirta bahkan pernah dengan sengaja menumpahkan kopi panas di dekat pos jaga Bima dan menyuruhnya membersihkan lantai dengan nada merendahkan, seolah Bima adalah seorang pesuruh. Bima menerima semuanya dengan diam. Setiap perlakuan buruk dari Tirta justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa keputusannya untuk menyamar adalah benar. Penyakit di perusahaan ini ternyata jauh lebih parah dari yang ia duga, dan biangnya adalah orang-orang seperti Tirta yang merasa berkuasa. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat sore. Langit Jakarta yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Jalanan di depan gedung Nusantara Group langsung tergenang, menciptakan kemacetan total yang sudah menjadi ciri khas ibu kota. Laras baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk pulang. Namun, sebuah telepon dari supirnya membawa kabar buruk. Mobilnya mogok di tengah jalan dan tidak bisa menjemput. Laras berdiri di lobi dengan cemas, menatap badai di luar melalui dinding kaca yang besar. Melihat kesempatan emas di depan mata, Tirta segera beraksi. Ia mengambil kunci mobil sportnya dan sebuah payung mahal dari ruangannya. Dengan langkah yang dibuat segagah mungkin, ia menghampiri Laras. Mobil merahnya sudah menunggu di depan pintu lobi, terlihat paling mencolok di antara mobil-mobil lain. "Laras, ayo, aku antar pulang," katanya dengan senyum penuh kemenangan. "Bahaya menunggu di sini. Hujannya besar sekali. Bisa-bisa kamu terjebak sampai malam. Jangan bilang kamu mau nekat naik ojek di tengah badai begini." Ucapannya penuh perhatian, namun matanya melirik sinis ke arah Bima yang sedang berdiri tegap di posnya. Laras tampak ragu. Ia benar-benar tidak suka dengan sikap Tirta. Sebelum Laras sempat menjawab, Tirta menambahkan kalimatnya, kali ini dengan suara yang lebih keras agar Bima bisa mendengarnya. "Lagi pula, masa kamu mau diantar satpam? Dia kan gak punya apa-apa untuk melindungimu dari hujan sekalipun."
Paling-paling cuma bisa melihat saja. Wajah Laras langsung berubah masa mendengar kesombongan itu. Ia merasa sangat tidak nyaman. Harga diri seseorang sedang diinjak-injak di hadapannya. Tepat pada saat itu, Bima melangkah maju dari posnya. Ia sama sekali tidak mempedulikan keberadaan Tirta. Tatapannya lurus tertuju pada Laras. Dengan tenang, ia mengulurkan sebuah payung hitam sederhana namun kokoh, yang selalu ia simpan di pos jaga. "Mbak Laras, pakai payung saya saja dulu," katanya dengan suara yang mantap dan menenangkan. "Untuk ke seberang sana. Saya sudah pesankan taksi online untuk Mbak. Jenis mobilnya yang agak tinggi jadi lebih aman dari genangan air. 3 menit lagi sampai di lobi gedung seberang. Lebih baik menunggu di sana." Semua terjadi begitu cepat. Bima, dengan inisiatifnya sendiri, sudah memikirkan solusi yang paling aman dan nyaman untuk Laras, tanpa pamer, tanpa kata-kata merendahkan. Wajah Laras yang tadinya cemas, kini berseri karena lega dan terharu. Ia melihat ketulusan yang murni dalam tindakan Bima, sangat berbeda dengan tawaran Tirta yang terasa seperti sebuah transaksi. "Terima kasih banyak, Pak Agus. Bapak baik sekali," ucapnya. Suaranya terdengar tulus. Ia mengambil payung hitam itu tanpa ragu. Dunia seakan berhenti berputar bagi Tirta. Ia berdiri mematung. Payung mahalnya terasa tak berguna di tangannya. Mobil sport merahnya yang megah seolah tak ada harganya. Seluruh pertunjukannya yang hebat baru saja dikalahkan oleh sebuah payung hitam butut dan sebuah pesanan taksi online. Wajahnya memerah menahan amarah dan malu yang luar biasa. Dengan bantuan Bima yang memayunginya hingga ke tepi jalan, Laras berhasil menyeberang dan masuk ke dalam taksi yang sudah menunggunya. Sebelum pintu mobil tertutup, ia menatap Bima sekali lagi. Sebuah tatapan penuh arti yang menghangatkan hati Bima di tengah dinginnya hujan. Bima memperhatikan taksi itu menjauh hingga hilang di tengah derasnya hujan. Ada perasaan puas yang menjalari hatinya. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Saat ia berbalik, ia berhadapan langsung dengan tatapan mata Tirta yang menyala-nyala seperti bara api. Penuh kebencian. Tanpa berkata apa-apa, Tirta berjalan melewatinya. Bahunya sengaja menyenggol bahu Bima dengan keras. Tepat di samping telinga Bima, Tirta berdesis dengan suara rendah yang penuh ancaman. "Kamu akan menyesal, tunggu saja tanggal mainnya." Angin dingin berhembus masuk ke lobi, membawa hawa yang mencekam. Bima berdiri tegak, namun ia tahu, badai yang sesungguhnya untuknya baru akan segera datang. Ancaman yang diucapkan Tirta di tengah guyuran hujan sore itu bukanlah sekadar gertakan sambal. Semenjak hari itu, ia menjadikan hidup Bima bagaikan neraka di bumi. Bima yang seharusnya berjaga di lobi utama yang sejuk, kini lebih sering ditempatkan di pintu keluar parkir basement yang panas dan penuh asap kendaraan. Tirta bahkan tak segan-segan merekayasa laporan. Ia mengadu kepada Komandan Satpam, menuduh Bima sering tertidur saat bertugas atau bersikap tidak sopan pada karyawan. Beberapa kali Bima mendapat teguran keras untuk kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ia menelan semua tuduhan palsu itu dengan dada yang lapang, sebab di dalam hatinya, ia tahu waktu pembalasan akan segera tiba. Hitungan mundurnya sudah dimulai. 1 bulan masa penyamarannya hampir berakhir. Rapat umum pemegang saham tahunan, hari di mana ia akan diperkenalkan secara resmi sebagai direktur utama yang baru, tinggal 3 hari lagi. Perasaan Bima campur aduk. Di satu sisi, ia tidak sabar untuk melepaskan seragam ini dan mulai membersihkan semua kotoran yang ia temukan. Namun di sisi lain, ada kegelisahan hebat yang menyangkut Laras. Perasaannya pada gadis itu sudah tumbuh jauh lebih dalam dari sekadar kekaguman. Ia jatuh cinta. Ia mencintai Laras yang tulus, yang melihatnya sebagai Agus, bukan sebagai pewaris tahta perusahaan. Tapi bagaimana jika Laras tahu siapa dia sebenarnya? Apakah perasaan Laras akan berubah? Bima tidak mau Laras menerimanya karena jabatan dan harta. Oleh karena itu, ia mengambil sebuah keputusan nekat. Ia harus menyatakan perasaannya sekarang, saat ia masih menjadi Agus, si satpam miskin. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui ketulusan hati Laras. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Sementara Bima bergulat dengan hatinya,
Tirta sedang menyusun rencana agungnya. Ia juga tahu bahwa pengumuman pemimpin baru sudah di depan mata. Siapapun orangnya, Tirta yakin jika ia berhasil mengikat Laras, putri dari direktur lama, posisinya akan aman sentosa. Ia harus bergerak cepat. Ia mencari tahu restoran favorit Laras, sebuah restoran Italia mewah di pusat perbelanjaan Plaza Senayan. Dengan licik, ia tidak mengundang Laras untuk kencan pribadi yang pasti akan ditolak. Ia mengemasnya sebagai acara, makan malam tim, untuk merayakan keberhasilan sebuah proyek. Ia mengundang beberapa kepala divisi lain untuk membuatnya terlihat resmi. Laras, yang merasa tidak enak untuk menolak acara kerja, dengan berat hati akhirnya setuju untuk ikut. Tirta tersenyum puas. Malam ini, di hadapan banyak saksi, ia akan membuat Laras tidak bisa menolaknya. Malam yang menentukan itu pun tiba. Bima baru saja menyelesaikan tugasnya. Jantungnya berdebar kencang. Lebih kencang daripada saat ia harus melakukan presentasi bisnis bernilai triliunan rupiah. Setelah membersihkan diri, ia berganti pakaian dengan kemeja sederhana yang paling bagus yang ia miliki. Di tangannya, tergenggam sebuket kecil mawar putih yang segar. Ia membelinya dari seorang ibu tua di pinggir jalan. Bunga yang sederhana. Namun ia ingat Laras pernah bercerita bahwa ia sangat menyukai mawar putih karena melambangkan ketulusan. Ia menunggu di dekat pilar besar di lobi, mencari waktu yang tepat untuk berbicara pada Laras. Tak lama kemudian, rombongan Tirta pun muncul. Mereka berjalan beriringan menuju pintu keluar. Tirta berjalan di samping Laras, tertawa dengan suara dibuat-buat, dan dengan seenaknya meletakkan tangan di sandaran punggung kursi Laras saat gadis itu berdiri. Pemandangan itu seperti api yang menyulut sekering kesabaran Bima. Ia tahu, waktunya adalah sekarang, atau tidak akan pernah ada lagi. Mengabaikan tatapan heran dari para manajer lain, Bima melangkah maju dengan mantap. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya, berjalan memotong jalan rombongan itu, dan berhenti tepat di hadapan Laras. Seluruh percakapan riang sontak terhenti. "Mbak Laras," panggil Bima. Suaranya sedikit bergetar, namun tatapannya lurus dan penuh kesungguhan. Semua mata kini tertuju padanya. Saya tahu saya mungkin tidak pantas." Lanjutnya, mengabaikan tatapan merendahkan dari Tirta. "Tapi saya harus mengatakan ini. Saya serius dengan Mbak." Ia mengulurkan buket mawar putih itu ke arah Laras. Untuk sesaat, lobi yang megah itu terasa sunyi senyap. Laras menatap Bima, lalu menatap bunga di tangannya. Matanya membelalak. Ada keterkejutan di sana, kebingungan. Tapi Bima juga melihat secercah kehangatan yang membuatnya berharap. Namun, sebelum Laras sempat membuka mulutnya, sebelum sepatah kata pun terucap, sebuah tangan kekar menyambar buket bunga itu dari tangan Bima. Tirta, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak. Baginya, ini adalah puncak dari segala penghinaan. Satpam rendahan ini berani merusak rencananya di hadapan rekan-rekan kerjanya. "Beraninya kau?" raung Tirta. Suaranya menggema di seluruh lobi marmer yang luas. Krak! Dengan satu gerakan buas, ia meremas buket itu dan melemparkannya dengan kasar ke lantai. Kelopak-kelopak mawar putih yang indah itu kini hancur, layu, dan ternoda di atas lantai marmer yang dingin dan berkilauan. Tidak cukup sampai di situ. Ia mendorong dada Bima dengan kedua tangannya sekuat tenaga. Bima terhuyung beberapa langkah ke belakang. Tubuhnya oleng dan hampir jatuh. Punggungnya menabrak pilar marmer dengan keras. Ia menatap nanar bunga-bunga yang hancur itu. Hatinya terasa sama remuknya. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca karena terkejut. Wajah Tirta kini berubah bengis, dipenuhi kebencian murni. Ia melangkah mendekati Bima yang masih berusaha menjaga keseimbangannya, siap melontarkan hinaan paling berbisa yang akan menyegel nasib mereka semua. Napas Tirta memburu. Wajahnya memerah karena amarah yang mencapai puncaknya. Ia menunjuk lurus ke wajah Bima yang masih berusaha berdiri tegak setelah didorong. Dengan suara yang lantang dan penuh racun, ia melampiaskan semua kebenciannya, memastikan setiap orang di lobi itu bisa mendengarnya dengan jelas. "Dengar, ya, kau cuma satpam," teriaknya.
Urat lehernya menonjol. Gaji sebulanmu itu bahkan tidak akan cukup untuk membeli satu ban mobilku. Sadar posisimu. Ia melangkah lebih dekat. Tatapannya menusuk tajam. Orang rendahan sepertimu itu hanya pantas bermimpi di siang bolong. Jangan pernah sekalipun kau berpikir bisa sejajar dengan kami. Apalagi dengan Laras. Kau itu debu, tidak lebih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan cambuk yang menyakitkan. Para manajer yang lain hanya bisa diam. Sebagian tampak menikmati pertunjukan itu. Sebagian lagi merasa tidak nyaman namun tak berani ikut campur. Bima hanya diam, tatapannya tajam, membiarkan Tirta mengeluarkan semua bisanya hingga tuntas. Namun, Laras tidak bisa lagi menahan dirinya. Air matanya mulai menggenang, bukan karena takut, tapi karena amarah melihat ketidakadilan di depan matanya. Ia melangkah maju, menepis tangan Tirta yang hendak menyentuh lengannya. "Cukup, Mas Tirta. Hentikan." Suara Laras bergetar, namun terdengar sangat tegas dan berani. "Kamu sama sekali tidak punya hak untuk menghina Pak Agus seperti itu. Sikapmu benar-benar memalukan. Aku tidak sudi pergi dengan orang yang hatinya busuk sepertimu." Pembelaan Laras yang tak terduga itu membuat Tirta tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Laras akan semarah ini. "Laras, aku melakukan ini untuk menjagamu." "Menjagaku?" potong Laras sinis. "Kau hanya sedang memuaskan kesombonganmu sendiri." Tepat saat suasana mencapai titik terpanas, denting lift di ujung lobi berbunyi. Pintu lift terbuka, dan dari dalamnya melangkah keluar Pak Wijoyo. Ia tidak sendirian. Di samping kanan dan kirinya, berjalan dua orang pria parubaya dengan setelan jas yang tak kalah mahal. Wajah mereka tampak sangat serius. Mereka adalah anggota Dewan Direksi. Ternyata, mereka melihat seluruh drama yang memalukan itu dari balkon lantai 2. Melihat kedatangan atasannya, wajah Tirta langsung berubah 180 derajat. Sikap bengisnya hilang dalam sekejap, berganti dengan senyum penjilat yang paling manis yang bisa ia pasang. Pak Wijoyo. Selamat malam, Pak." Sapanya dengan nada dibuat sesopan mungkin sambil membungkukkan badan. "Mohon maaf, Pak, jika ada sedikit keributan. Ini, ada sedikit masalah. Satpam baru ini, namanya Agus. Pak, sepertinya dia tidak tahu diri. Berani-beraninya dia bersikap tidak sopan dan mengganggu putri Bapak. Saya hanya memberinya sedikit pelajaran, Pak, agar dia tahu di mana posisinya." Pak Wijoyo berjalan melewatinya, seolah Tirta hanyalah udara kosong. Langkahnya yang tenang dan berwibawa terhenti tepat di hadapan Bima. Dengan gerakan yang tak terduga, ia menepuk-nepuk punggung seragam Bima untuk membersihkan debu, lalu membantunya berdiri dengan lebih tegap. Ia menatap Bima dengan sorot mata penuh hormat, sebuah pemandangan yang membuat semua orang terperangah. Kemudian, Pak Wijoyo berbalik, menatap tajam ke arah Tirta dan kerumunan kecil itu. Suasana hening mencekam. "Pelajaran, katamu, Tirta." Suara Pak Wijoyo terdengar tenang, namun setiap katanya memiliki bobot yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. "Justru kamulah, dan mungkin kita semua yang malam ini mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran tentang bagaimana cara menilai seorang manusia." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Kau menghina seragamnya," lanjut Pak Wijoyo, menunjuk ke arah Bima. "Kau merendahkan pekerjaannya. Tapi kau sama sekali tidak tahu siapa nama besar yang berdiri dengan gagah di balik seragam itu." Pak Wijoyo menarik napas dalam-dalam. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. "Semuanya," katanya dengan suara yang lebih lantang, memastikan semua orang mendengarnya. "Saya ingin kalian semua menyambut dengan hormat Bapak Bima Sakti." Nama itu terdengar asing bagi sebagian orang, namun bagi para petinggi, nama Sakti adalah sebuah legenda. Senyum di wajah Tirta membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi bingung dan cemas. Laras menatap Bima, mencoba mencerna nama yang baru saja ia dengar. "Agus, Bima Sakti?" Pak Wijoyo lalu melontarkan bom yang sesungguhnya,
yang menghancurkan seluruh dunia Tirta dalam satu kalimat. Beliau adalah putra tunggal dari Bapak Anggoro Sakti, pemilik baru perusahaan ini, dan mulai hari Senin pagi, beliau adalah pemimpin kalian semua. Direktur Utama baru Nusantara Group. Hening. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa lebih bising dari teriakan manapun. Suara napas tercekat terdengar dari beberapa orang. Wajah para manajer yang tadi hanya menonton, kini pucat pasi. Laras menutup mulutnya. Matanya terpaku pada Bima. Pria yang setiap hari ia ajak bicara di kantin. Pria yang memberinya payung di tengah hujan. Pria yang baru saja ia bela mati-matian, adalah bos terbesarnya. Semua potongan teka-teki kini menyatu di benaknya. Namun, tidak ada reaksi yang lebih dramatis dari Tirta. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah, kini menjadi putih seperti kertas. Kakinya terasa lemas, tidak sanggup lagi menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa berat. Ia terhuyung mundur selangkah, lalu 2 langkah. Matanya yang tadi penuh kebencian, kini dipenuhi oleh kengerian dan rasa tidak percaya yang mutlak. Direktur Utama. Direktur Utama. 2 kata itu terus berputar di kepalanya, menciptakan sebuah badai kehancuran. Di tengah keheningan itu, Bima melangkah maju 1 langkah. Ia sudah berdiri tegak. Tak ada lagi jejak, Agus, yang canggung dalam dirinya. Yang ada kini hanyalah aura seorang pemimpin yang tenang dan berwibawa. Ia menatap lurus, langsung ke dalam mata Tirta yang dipenuhi ketakutan. Seluruh lobi menahan napas, menunggu kata pertama yang akan diucapkan oleh sang direktur utama yang baru. Bima Sakti mengambil 1 langkah ke depan. Auranya telah berubah total. Tak ada lagi keraguan seorang Agus. Yang ada hanyalah ketegasan seorang pemimpin. Ia menatap lurus pada Tirta, yang kini gemetar seperti daun kering ditiup angin. Suara Bima terdengar tenang, namun setiap katanya terasa lebih tajam dari pedang. Terima kasih atas pelajaran yang sudah Anda berikan kepada saya selama 1 bulan ini, Pak Tirtayasa, ucap Bima, memberikan penekanan pada nama lawannya. Anda telah menunjukkan kepada saya dengan sangat jelas tipe pemimpin seperti apa yang sama sekali tidak dibutuhkan di perusahaan ini. Tirta membuka mulutnya, mencoba mengucapkan sesuatu. Mungkin sebuah permohonan maaf yang putus asa, namun tidak ada suara yang keluar. Bima melanjutkan, Anda tidak saya pecat karena Anda sudah menghina saya secara pribadi. Itu masalah kecil. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Anda saya pecat, karena Anda tidak memiliki integritas. Anda adalah tipe benalu yang dibicarakan oleh Pak Wijoyo. Anda meracuni budaya kerja perusahaan ini dengan kesombongan dan sikap Anda yang suka menindas yang lemah. Nusantara Group tidak punya tempat untuk orang seperti Anda. Ia lalu menoleh ke arah Komandan Satpam yang sejak tadi berdiri kaku karena terkejut. Pak Komandan, tolong antarkan Bapak Tirtayasa ini untuk mengemasi barang-barang pribadinya. Pastikan beliau meninggalkan area gedung ini dalam 30 menit. Ironi dalam kalimat terakhir itu terasa begitu menusuk. Tirta, yang selalu memandang rendah para satpam, kini harus dikawal keluar oleh mereka. Ia akhirnya jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Seluruh kekuatannya seolah lenyap. Dunianya telah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bima kemudian mengalihkan pandangannya kepada para manajer lain yang wajahnya sudah pucat pasi. Untuk Anda semua, katanya dengan nada tegas namun adil. Mulai minggu depan, akan ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan, yang lebih penting, terhadap karakter setiap pemimpin di perusahaan ini. Saya tidak butuh manajer yang hanya pintar menjilat ke atas dan lihai menginjak ke bawah. Saya butuh pemimpin sejati yang bisa menghargai setiap keringat dari karyawannya, mulai dari petugas kebersihan hingga jajaran direksi. Ingat itu baik-baik. Setelah memberikan perintah pertamanya, kerumunan itu perlahan bubar dengan perasaan campur aduk antara takut dan segan. Pak Wijoyo tersenyum bangga, menepuk pundak Bima sebelum akhirnya pergi bersama Dewan Direksi, memberikan ruang bagi 2 anak muda itu. Kini, di lobi yang kembali sepi itu, hanya tinggal Bima dan Laras. Di antara mereka, terhampar kelopak-kelopak mawar putih yang telah layu di lantai. Bima melangkah mendekati Laras,
Wajahnya melembut. Rasa gugup yang tadi hilang, kini kembali lagi. Laras, maafkan saya, ucapnya lirih. Maaf sudah membohongimu selama ini. Laras masih menatapnya dengan pandangan tak percaya. Jadi, Agus, Bima Sakti. Saya harus melakukannya. Potong Bima pelan. Ayahmu memintaku untuk melihat perusahaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Tapi, seiring berjalannya waktu, misi itu berubah. Saya harus tahu, apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa melihat Agus bukan Bima Sakti? Dan ternyata orang itu adalah kamu. Laras terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia teringat semua obrolan mereka, semua kebaikan Bima, semua ketulusannya. Aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Tapi, pria yang aku bela tadi di hadapan Mas Tirta, dia adalah Agus. Pria yang memberiku payung di tengah hujan badai, dia juga Agus. Perasaanku tidak pernah ditujukan untuk seorang direktur utama. Perasaanku tulus untuknya. Mendengar itu, sebuah senyum lega dan bahagia terukir di wajah Bima. Ia berjongkok, memungut salah satu mawar putih yang masih utuh dari lantai. Ia membersihkannya dengan lembut, lalu memberikannya pada Laras. Kalau begitu, izinkan Agus atau Bima untuk memulai semuanya dengan jujur kali ini. Laras menerima bunga itu, dan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes. Namun kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, Nusantara Group telah berubah. Suasananya terasa lebih hangat dan manusiawi. Kantin basement yang dulu pengap kini telah direnovasi menjadi tempat yang nyaman, dan seringkali sang direktur utama yang baru terlihat makan siang di sana, mengobrol akrab dengan para karyawan tanpa memandang jabatan. Sore itu, Bima dan Laras berjalan bergandengan tangan di taman lobi, tempat di mana mereka sering berbagi cerita. Mereka melihat seorang satpam baru dengan sigap membantu seorang ibu tua yang kesulitan membawa barang-barangnya. Bima tersenyum. Ia menghampiri satpam itu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Pak. Teruslah bekerja dengan hati, katanya sambil menepuk pundaknya. Satpam itu terkejut sekaligus bangga mendapat penghargaan langsung dari bos besarnya. Bima kembali menatap Laras, menggenggam tangannya lebih erat. Ia telah menemukan hartanya yang paling berharga. Bukan perusahaan raksasa ini, bukan pula jabatan mentereng yang ia sandang, melainkan cinta yang tulus dan sebuah pelajaran abadi, bahwa nilai sejati seorang manusia tidak pernah terletak pada seragam yang ia kenakan. Tamat. Nah, itulah akhir dari kisah kita. Cerita ini meninggalkan beberapa pesan dan hikmah yang sangat mendalam untuk kita renungkan bersama. Pertama, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dari pakaian yang ia kenakan, atau dari pekerjaan yang ia jalani. Seperti Bima yang menyamar menjadi satpam, kita tidak pernah tahu kehebatan, kebaikan, atau potensi besar yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Nilai sejati manusia terletak pada karakter, hati, dan perbuatannya. Kedua, kesombongan dan sikap merendahkan orang lain pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Tirta kehilangan segalanya bukan karena ia tidak pandai bekerja, tetapi karena hatinya dipenuhi oleh keangkuhan. Sebaliknya, ketulusan dan kebaikan hati, seperti yang ditunjukkan oleh Laras, akan selalu dihargai dan menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Dan yang terakhir, hormatilah setiap orang, apapun profesinya. Dari seorang petugas kebersihan hingga seorang direktur utama, setiap pekerjaan itu mulia dan setiap individu berhak untuk dihargai. Karena roda kehidupan berputar, dan terkadang, orang yang kita pandang sebelah mata hari ini, bisa jadi adalah orang yang akan menolong kita di masa depan. Bagaimana menurut kalian cerita, nilai di balik seragam ini? Apakah ada bagian yang paling menyentuh atau membuat kalian gregetan? Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin terus mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan menghibur lainnya, kami akan sangat senang jika kalian mau memberikan dukungan. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika cerita ini berhasil menyentuh hati kalian. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali membaca setiap masukan dari kalian semua. Dan yang paling penting,
Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah cerita terbaru. Dukungan dari kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.